Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 11, bagian 2. Setelah membalik kertas ujian ke arah Hong Bion, aku menanyakannya dengan ekspresi serius. Pertama-tama, tahukah kamu bahwa ini adalah pertanyaan yang tidak masuk akal? Tidak masuk akal? Ya, kamu tidak tahu? Aku pernah mendengarnya, tapi aku tidak tahu apa itu. Tidak, kamu sudah sepuh dan tidak tahu apa itu pertanyaan yang tidak masuk akal? Apa yang telah kamu lakukan selama ini? Pada saat yang sama, aku teringat bahwa dia adalah Hong Bion. Aku yakin. Dalam lingkungan rumah seperti itu, hal itu pasti mungkin. Sebaliknya, aku segera menyerang Hong Bion karena aku pikir ini adalah strategi yang baik. Bagian mana dari ayam yang memiliki bulu paling banyak? Sebuah pertanyaan acak. Namun saat dia duduk di sana, ekspresi Hong Bion mengerut saat dia mulai berpikir keras, percaya bahwa aku tidak akan pernah mengajukan pertanyaan yang tidak berguna. Dia menutup matanya dan mengetuk lengan bawahnya dengan jarinya, dan setelah memikirkannya sejenak, dia memberikan jawaban. Ekor? Salah. Kalau begitu bagian punggung? Bahkan itu salah. Dia menatapku dengan ekspresi seolah bertanya apa jawabannya, jadi aku menjawab dengan cepat. Bagian luar. Kenapa? Aku bilang ini adalah soal kreativitas. Hong Bion membuka bibirnya sedikit dan menatapku dengan ekspresi menakutkan. Tidak. Apakah benar ini seperti masalah ini? Apakah kamu ingin menyelesaikan masalah ini? Ya, lihatlah masalah ini. Ini terdiri dari rumus dan trik yang tidak kamu ketahui. Kamu tahu itu kan? Tentu saja. Itu berarti kamu harus menyelesaikannya hanya dengan kreativitasmu. Tapi apakah mungkin untuk menghafal kreativitas itu seperti biasa? Benar? Aku bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berargumen. Seperti Meriam berpeluru cepat, aku hanya melontarkan apa yang harus kukatakan. Kamu tahu apa? Penyihir di masa lalu mengembangkan sihir mereka perlahan-lahan dan bertahap. Namun, mereka menambahkan setetes kreativitas dalam setiap perkembangan kecil. Kemudian pada suatu titik, era modern tiba. Itu saja. Aku membacanya dalam cerita tutorial, tetapi aku tidak pernah berpikir akan menggunakannya seperti ini. Kamu tahu kenapa? Penting untuk mengetahui banyak mantra dan trik. Tetapi hal yang paling penting bagi seorang penyihir adalah berpikir melampaui batas. Berpikir melampaui batas? Ya. Hong Bion merapatkan telinganya seolah-olah kata yang familiar muncul. Ya, aku agak menebaknya. Kebanyakan kata-kata yang aku lontarkan terkait dengan quest yang terhubung dengan Hong Bion. Dengan kata lain, kekhawatiran terbesarnya keluar dari mulutku. Lihatlah dunia di luar batas pemikiranmu. Sejarah membuktikan bahwa sihir dapat berkembang secara eksplosif bahkan dengan perubahan kecil. Tetapi, mengapa pemikiranmu terbatas pada apa yang kamu lihat? Apakah hanya menghafal mantra dan menggunakannya saja sudah cukup? Tidak. Hong Bion mendengarkanku dengan kosong. Kamu mungkin lebih baik dariku dalam kemampuan berpikir analitis, penilaian rasional, dan mengingat secara sintetis. Tetapi kamu kekurangan kreativitas yang sangat penting bagi seorang penyihir. Sejujurnya, itu hampir tidak masuk akal. Semua itu adalah kata-kata favorit Hong Bion yang berasal dari komik murahan yang biasa dia baca. Aku menggunakan beberapa kata yang sulit, tetapi kamu pintar, jadi aku rasa kamu ngerti semuanya, kan? Tentu saja. Itu luar biasa, bahkan aku tidak mengerti apa yang baru saja kukatakan. Namun, seolah-olah dia benar-benar memahami sesuatu, ekspresinya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Apa yang salah dengan gadis ini? Dia membuatku merasa bersalah karena telah berbohong padanya. Aku senang kamu mengerti. Bagaimanapun, kamu adalah seorang putri dan secara alami pintar. Mulai sekarang, aku akan mengajarkanmu untuk berpikir melampaui batas. Aku bisa menjelaskan cara menyelesaikan masalah ini, tetapi lain kali jika sesuatu seperti ini muncul, kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikannya dengan cara itu. Hong Bion segera mengangguk seolah menunjukkan bahwa dia benar-benar memahami kata-kata terakhirku. Kalau begitu, ayo mulai segera. Hong Bion fokus pada mulutku dengan tatapan penuh harapan saat aku berkata bahwa aku akhirnya akan memulai dengan serius. Aku berkata, bagaimana jika kuda marah? Sebagai tanggapan, wajahnya mengeras. Setelah penjelasan yang panjang lebar, itu adalah pertanyaan yang tidak masuk akal lagi. Hong Bion menutup mulutnya lagi, tetapi aku tidak berhenti dan menyerang lagi. Apa yang terjadi jika kuda marah? Apa itu? Aku tidak tahu. Berikan dia obat halusinasi. Hong Bion tampak sangat terganggu, tetapi berbeda dari sebelumnya, dia tidak membantahku. Itu adalah efek yang luar biasa. Aku terus menyerangnya.
Apa yang terjadi jika aku mendorong tempat tidur dan membaliknya? Aku tidak tahu. Kita punya lapangan bulu tangkis. Apa yang terjadi jika kamu tidak ingin melepaskannya? Aku tidak tahu. Berikan saja aku gunting atau batu. Hong Bion yang sudah menghadapi kerusakan pada sistem operasinya di bawah serangan meriam cepatku, semakin putus asa. Rasanya juga cukup menyenangkan untuk menontonnya, dan aku merasa seperti menemukan sesuatu yang baru untuk dimainkan. Namun, berbeda dari sebelumnya, dia tidak lagi membantah. Tampaknya omong kosong yang baru saja kukatakan memiliki beberapa manfaat. Apa yang terjadi jika bumi menangis? Menjadi tanah basah. Tanaman apa yang akan membuatmu menangis ketika dicabut? Burdock. Itu menarik, sangat menyenangkan. Aku bercanda, jadi tanpa sadar aku melewati batas. Apa yang terjadi jika burung camar terbang di atas teluk? Saat aku berbicara, ini bukan pertanyaan yang tidak masuk akal, tetapi sesuatu yang lebih dekat dengan realm lelukon orang tua. Oh tidak, ini tidak benar. Meskipun aku memberinya jawaban yang benar, dia tidak akan yakin. Tampaknya Hong Bion menyadari bahwa aku berbicara omong kosong, tapi sekarang apa? Namun, mereka akan disebut bagel. Hong Bion mendapatkan jawaban yang benar. Hah, kamu benar. Saat aku menjawab dengan wajah bingung, ada senyum tipis di wajah Hong Bion. Wah, ini pertama kalinya aku melihatnya tersenyum baik dalam game maupun kehidupan nyata. Oh, seperti yang diharapkan dari seorang putri. Kreativitasmu luar biasa. Hong Bion mengeraskan ekspresinya saat aku memujinya, tetapi melihat sudut bibirnya yang sedikit terangkat, tampaknya dia merasa senang. Berikan aku pertanyaan berikutnya. Dengan begitu, aku memberikan kuliah khusus kepada Hong Bion hingga larut malam.